Selamat pagi Pak Daniel, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja akhir kami, yaitu perjalanan dan inovasi di dalam IKEA. Disusun oleh Dominikus Rosario Nur Alim, Maximilian Dev, Atari Kierlangga, Kiara Irene, dan Evan Safa. Next. Nah, yang pertama ada product life cycle. Yang pertama ada introduction. Introduction adalah tahap pengenalan dimulai sejak 1943 ketika IKEA pertama kali dibangun oleh Kampart Almarjet Argumeri ketika IKEA menggunakan model bisnis yang tidak umum, dilakukan yang pemesanan menggunakan katalog dan surat. Yang kedua ada growth. Tahap perkembangan dimulai pada tahun 1956 yang dimulai dengan ide furnitur yang bisa dirakit untuk menghemat tanpa penyimpanan dan biaya transportasi. Sehingga terwujudnya mode flat packing, adanya hal ini memungkinkan adanya pembelian retail atau satuan untuk produk furnitur. Lalu yang terakhir ada maturity, yaitu tahap mayoritasnya terjadi pada November 2017 ketika IKEA memiliki gerai sebanyak 411 store dengan jumlah pegawai 1.944.000 dalam hal ini didukung oleh demand dan permintaan konsumen yang tinggi. Selain itu, banyak inovasi yang telah dilakukan oleh IKEA. Lalu setelah penjualan online menggunakan katalog online, IKEA juga menggunakan sistem AR atau Augmented Reality, di mana konsumen dapat mencoba meniru barangnya di tempat yang dikehendaki melalui kamera device, dan hal ini memberikan pengukuhan pada ukuran yang dimensi produk yang seharusnya dijual. Konsumen juga dapat menentukan kecocokan furnitur dengan kondisi rumah sehingganya produk yang dibeli tidak mengecewakan meskipun dibeli secara online. Lanjut. Next yang berikutnya adalah alasan keberhasilan perusahaan IKEA. Alasan keberhasilan yang pertama yaitu ada inovasi furniture yang compact. Jadi inovasi furniture yang compact ini adalah furniture yang dapat dibongkar pasang dan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat menghemat biaya penyimpanan dan juga biaya pengiriman. Atau dengan kata lain mengurangi biaya transportasi untuk mengangkut barang dari toko IKEA ke rumah sang pembeli. Berikutnya ada one-stop service, yaitu konsumen lebih betah untuk tinggal dan berbelanja lebih lama di IKEA. Seperti yang terdapat di IKEA Alam Sutra itu adanya kantin yang menjual Swedish meatballs dan juga es krim vanilla dan memberikan pengalaman berbelanja baru bagi konsumen. Adanya kantin ini juga membuat IKEA cepat viral di media sosial dan juga meningkatkan engagement dan awareness yang diterima perusahaan juga semakin lebih besar. Berikutnya ada impulse buying concept, yaitu digunakan untuk menghasilkan kebingungan bagi konsumen karena ruangan pamer IKEA yang ditata secara acak sehingga konsumen dipaksa untuk melihat hal lain yang memiliki waktu untuk tertarik dengan produk tersebut. Berikutnya ada harga yang terjangkau. Jadi harga yang terjangkau produk yang ditawarkan perusahaan IKEA ini tidak melulu dengan produk-produk yang murahan, karena konsep yang dijunjung IKEA ini juga kalangan atas bisa membelinya. Next ada living room. Jadi pengalaman berbelanja furniture yang memiliki ambience sehingga cerita apa yang ingin disampaikan IKEA itu dalam sebuah ruangan dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Berikutnya ada augmented reality. Jadi diberikan IKEA konsumen dapat belanja melalui internet. Katalog yang dibuat secara internet ini juga dapat dilihat pada website milik IKEA dan dapat mempresentasikan dalam bentuk 3D dari barang yang ingin dibeli dalam hasil yang fotorealistik. Next. 5 discovery skill. Yang pertama ada questioning. Berarti mempertanyakan inovasi dan ide yang didapat merupakan hal yang diharuskan dilakukan IKEA. Siapa konsumen IKEA? Apa yang harus dijual? Akankah konsumen menyukainya? Apakah sebenarnya diinginkan konsumen? Apakah online store IKEA sudah cukup untuk menjadi alternatif belanja di IKEA? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memberikan gambaran berupa jawaban untuk dijadikan dasar inovasi. Yang kedua, observing. Dilakukan untuk mengobservasi apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diinginkan. Sebagaimana di mana IKEA mencari tahu kebiasaan preferensi konsumen sehingga membentuk pola tertentu yang dapat diterapkan untuk hal lainnya. Contohnya, ketika di dalam ruang tidur terdapat kaca. Kaca tersebut berbentuk memanjang, berdiri, maka konsumen akan cenderung mengaca pada cermin itu. Sedangkan ketika cermin dan meja rias, konsumen cenderung jarang untuk mengaca. Hal ini berarti konsumen lebih memilih mengecek penampilannya secara menyeluruh. Yang ketiga ada networking. Berarti membentuk jaringan mengharuskan IKEA untuk bertemu orang baru, untuk bertukar pikiran sehingga apa yang dikerjakannya menghasilkan ide baru.
Yang keempat ada experimenting, di mana seorang melakukan eksperimen, berarti IKEA melakukan percobaan terhadap barang-barangnya selain mencoba kualitas barang dan kesesuaiannya terhadap selera konsumen. Eksperimen juga dilakukan terhadap consumer experience dan efisiensi distribusi sehingga proses bisnis makin unik dan tidak memakan biaya banyak bagi IKEA. Yang ketiga, yang terakhir ada associating. Dilakukan terakhir agar tercipta adanya integrasi antar keempat poin sebelumnya. Integrasi asosiasi ini bisa ditandai dengan banyak hal seperti adanya perantara. Contohnya kantin IKEA yang menjual es krim dan Swiss meatball dan memberikan asosiasi kuat bahwa IKEA memperlihatkan well-being konsumen dengan tidak membiarkan konsumen kelaparan. Next. Lalu ada rekomendasi inovasi IKEA. Yang pertama ada pop-up store. Melakukan pop-up store di kota-kota besar atau kecil, khususnya di pasar Indonesia yang belum memiliki IKEA. Karena di Indonesia outlet IKEA hanya berada di wilayah Jabodetabek, maka akan baik untuk membuka pop-up store di jangka waktu tertentu. Pop-up store ini dapat dilakukan dalam bentuk roadshow atau bisa berkolaborasi dengan seniman setempat sehingga menghasilkan customer experience yang berbeda daripada hanya sekedar IKEA yang berjualan furnitur. Lalu ada ragam menu kantin, memperbanyak ragam menu khususnya yang berhubungan dengan daerah asal IKEA, yaitu Swedia di menu yang ditawarkan pada kantin IKEA. Lalu ada produk ramah lingkungan dan harga yang bersahabat. Mengevaluasi harga produk karena range harganya yang hampir sama dengan kompetitor membuat konsumen enggan membeli dari IKEA. Dengan model DIY atau do it yourself, produk ergonomis dan ramah lingkungan juga semakin diminati akhir-akhir ini. Next. Selanjutnya adalah wawancara kepada pelanggan setia atau pelanggan dan pelanggan yang kecewa. Yang pertama itu adalah pelanggan setia dari Setiadi Putra. Ia merupakan konsumen pelanggan setia IKEA. Namun, menurut Pak Setiadi, menu-menu yang ada di kantin IKEA itu sangat membosankan. Sehingga perlu ada inovasi menu baru. Yang kedua itu adalah Sarah Surya, calon pelanggan. Ia merupakan kaum milenial yang ingin mencari furnitur, tetapi lebih daripada lihat di internet. Dan ia berharap agar IKEA membuka cabang di Surabaya. Yang ketiga adalah Mark Tanin, pelanggan yang kecewa. Karena menurut dia adalah dia udah membeli barang di IKEA, tetapi perlu merangkainya sendiri. Tidak seperti kompetitornya dengan harga yang sama tapi sudah jadi. Next. Sekian dan terima kasih.